yang terikat waktu. Oh my god. Ada apa ini sis? Gue lagi happy banget. Lagi happy banget kayaknya hari ini ya. Kenapa tuh? Dong. Habis libur soalnya. Habis libur panjang nih episode kali ini nih. Tapi kita buka dulu deh. Oke, welcome to podcast OMK. Obrolan Muda Katolik pasti menarik. Yeay. Tadi ada suara-suara dari mana sih? Suara dari surga. Waduh, ini merdu sekali ya nyanyiannya ya. Seru banget. Dulu iya. Yoi, kita gitar akan. gue dari tadi langsung nyanyi Nih, aja. bawaannya pengen nyanyi nih. Udah pengen nyanyi. Tapi kan gue dijreng lagi. Please welcome Kadeo. Kadeo. Narasumber kita pada hari ini Halo seorang semua. trainer orang muda Katolik dan juga bakal cerita-cerita banyak ya seputar pelayanan dan komunitas. Wih, trainer. Bukan gitaris nih. Waduh, ini multi talenta. Multiverse ya. Kalau saya multi talent. Bukan multitasking saya. Welcome Kadeo sekali lagi. Oke. Ini apa nih gitar spesial nih ya yang mengiringi perjalanan selama ini ya. Ya, perkenalkan nama boleh. saya Johannes De Dio Christian Chandra, biasa dipanggil Dio gitu. Panggil aja Kak, boleh Mas, silakan lah pokoknya. Kalau tadi kan di awal tadi ada dengar lagu Laskar Pelangi ya. Oke. Persis tahun ini adalah lagu yang saya pakai itu 10 tahun untuk pelayanan. Luar biasa. Jadi dari 2014 sampai dengan tahun ini lagu Laskar Pelangi menjadi momentum gitu ya. Dengan gitar ini. Dengan gitar ini. Tapi gitar ini usianya mungkin udah 23 tahun kali ya. Wah. Dari luar saya biasa. SMP. Luar Oh, biasa. ketahuan tua. Ketahuan tua. Spill dikit. Luar Iya, biasa. iya. Jadi udah belasan tahun sebagai trainer dan juga aktivitas apa nih Kak kesehariannya sekarang ini? Saat ini sehari-hari menjadi kepala sekolah di SD Indonesia Life School gitu ya. Sekolah nih, oke. Ya, nanti boleh mampir ke SD Indonesia Life School. Kemudian kalau di Instagram begitu, saya sering membuat brand bahwa saya itu sebagai seorang trainer. Ya. Ya timnya namanya Art Project. Yes. Ya. Jadi teman-teman nanti boleh silahkan lihat keseharian saya di Art Project. Iya. Di mana komunitas itu memang awalnya dikenal sebagai tim retret dan Iya. rekoleksi dan pelatihan, tapi ya sekarang mau coba untuk menjadi komunitas yang bisa menjadi banyak tempat buat agama-agama lain dan buat banyak hal lah begitu. Amazing. Oh, luar biasa. Berarti jadi penasaran nih. Iya. Kan Kak Deo. Apa sih yang bikin Kak Deo itu akhirnya bikin kan banyak tadi ada live school, kemudian komunitas Art Sekolah. Project. Dan kayaknya kalau kita lihat di bio Instagramnya Kak Deo, Wih. mentionannya banyak bro. Ya nggak? Nah apa sih yang bikin Kak Deo pertama kali membuat komunitas dan juga akhirnya jadi banyak gitu? Mungkin pertama disclaimer dulu ya, kalau in life school itu bukan sekolah saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah begitu ya. Memang notabene saya dulu adalah sarjana pendidikan di Atma Jaya, teologi gitu ya. Teologi, terus kemudian di mana saya akhirnya berkecimpung menjadi seorang penulis. Dulunya saya seorang wartawan, pernah jadi hidup juga. Pernah dihidup juga nih guys. Pernah di hidup juga, terus kemudian belalang buana lah, terus kemudian akhirnya terpanggil lah untuk menjadi seorang kepala sekolah. Di samping menjadi seorang wartawan, saya tuh juga sering untuk memberikan retret dan koleksi kepada beberapa komunitas sekolah dan lain-lain. Dari tahun 2014 itu atas nama pribadi. Ya, pernah ketemu sama Nimus. 2015. 2015. Bestian mereka berdua. Iya, ini guru saya sebenarnya nih. Terus kita ini. Terus kemudian 2017 akhirnya Bikin ya. aku buat Art Project, di mana dulu sebenarnya berpikirnya gini, Art Project itu adalah tempat wadah untuk OMK, di mana mereka itu yang notabene di sekitar saya itu nggak punya pekerjaan, nggak punya keseharian kegiatan dan lain-lain. Saya pengen coba, yuk kita bikin berkat lah. Meskipun saya hidupnya nggak benar-benar banget gitu ya, tapi coba yuk kita bareng-bareng. Nah akhirnya dulu berempat, ada beberapa teman-teman, terus kemudian ya udah yuk kita jalan bareng. Gitu, dan akhirnya puji Tuhan ada, kalau di total sekarang ada 17 tim ya 17 tim associate, dan mereka punya divisinya masing-masing. Ada yang untuk kegiatan sosial namanya PTB Society, Persatuan Tiada Batas. Itu khusus untuk
kita menggalang dana dan kegiatan sosial untuk bencana-bencana. Kemudian juga kemarin kita coba on the road. Lalu kalau sekarang nih, karena Earth Project itu sebenarnya disclaimer lagi nih, ini bukan tentang bumi aja. Earth Project itu akronim. E-nya itu environment, art itu seni, hanya humanity. Art Project ada akronimnya ya. Art Project ada ininya. Nah, humanity-nya itu adalah terkait dengan kemanusiaan, banyak hal tadi ya, terkait dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan kegiatan, pertumbuhan setiap karakter orang. Nah, art-nya itu kita fokus ke salah satu podcast di Spotify itu Bumi Bercerita. Sebenarnya itu dalihnya curhatan saya sih. Curhatan saya suarakan, terus kemudian coba puji Tuhan banyak yang mendengarkan. Lumayan lah gitu ya. Jadi sekalian curhat, sekalian cuan. Belum. Ya benar lagi ya gitu ya. Keren. Mikir cuannya sebelakangan, yang penting Nanti gimana lagi, cara berbagi dulu ya. Berbagi, benar. Gitu. Tapi kunci tadi berbagi, ya kan? Berbagi. Udah lama loh kita nggak merasakan retret koleksi, kayaknya zaman-zaman. Soalnya, gua bulan depan gua retret. Kayaknya harus lebih sering-sering nih, ya kan? Buat retret. Gue juga seneng banget karena kita pernah interaksi lama ya gitu ya, dan memang banyak orang muda pengen dapat suasana baru, tapi nggak banyak juga yang terpanggil menjadi trainernya, menjadi yang sosok di depannya kan. Pengen tahu dong nggak? Sebenarnya tuh ada nggak sih kayak ada pelatihannya atau sekolahnya, terus gimana sih biar kita juga nih yang kayaknya pengen juga deh yang awal jadi peserta bisa juga nih bisa jadi trainer juga gitu. Siapa tahu kepikiran buat teman-teman OMK ya. Mayoritas teman-teman trainer atau associate trainer dari Earth Project itu adalah mereka selalu bilang korbannya Dio. Jadi artinya mereka ya bahasa santainya itu korbannya. Jadi artinya tapi padahal sebenarnya mereka adalah ya pernah saya dampingi begitu, terus kemudian misalkan di universitas mana atau di sekolah mana, terus kemudian yang memang sampai saat ini itu ada 4 orang yang notabene tadi saya sampaikan itu, mereka itu yang dari tahun 2017 itu ikut saya, jadi artinya yuk terlibat, terus kemudian gimana caranya mungkin tadi pelatihan atau apa gitu kan. Kebetulan kalau saya kan dari Kuskupan Bogor, terus akhirnya satu Kuskupan kita. Oh iya, satu Kuskupan ya. Saya di Cibinong gitu. Nah, terus kemudian ada kursus kata ketik kan di Kuskupan Bogor. Nah, aku coba untuk masukin teman-teman, ayo ikut kegiatan kursus kata ketik. Di mana memang kan sebenarnya trainer project itu kan terkait dengan kata kese. Ya mereka bisa memanusiakan sabda Allah begitu ya. Terus kemudian dengan cara yang berbeda. Nah, caranya Art Project itu ya dengan lagu-lagu tadi misalkan dengan lagu Laskar Pelangi, kemudian sekarang kita lagi coba untuk mengenalkan lagunya It Gitaf itu yang mengudara gitu. Nah, itu yang akhirnya belakangan ini mau coba kita pakai untuk mengganti Laskar Pelangi gitu. Nah, jadi artinya ya banyak hal seperti itu. Jadi banyak sarana yang dipakai gitu ya. Sarana yang kalau pakai. Biar teman-teman ngelihat bedanya apa sih yang membedakan trainer di level teman-teman OMK ini dan mungkin trainer-trainer biasa gitu. Pasti ada pembedanya dong. Sebenarnya sama semua. Artinya saya selalu memegang bahwa ketika mau retret, rekoleksi pelatihan itu bukan tergantung trainernya. Ya, tetapi bagaimana merekanya. Nah, tapi engagement atau mungkin cara pembawaannya kita adalah kita mengenal dulu sama mereka. Jadi kami selalu tanya kepada pihak klien atau sekolah atau apapun bagi penyelenggara begitu. Karakternya seperti apa gitu. Saya nggak pernah mau bilang bahwa trainer yang lain tuh lebih atau mungkin kurang, nggak, itu semua sama menurut saya. Tapi mungkin gayanya kita itu adalah kita coba untuk kenal. Oh, ini karakter ini gini gitu. Nah, terus kemudian akhirnya kami selalu bikin nih tornya seperti ini nih, bentuknya seperti ini, kegiatannya bagaimana. Nah, akhirnya tadi lahirnya ada lagunya seperti apa, gamesnya seperti apa, kegiatannya bagaimana begitu. Nah, kuncinya karena saya dulu nggak bisa jadi masuk Jesuit gitu kan. Ya, saya itu penggemar Jesuit dengan kalimatnya Ignatius Loyola, finding God in all things. Nah, jadi artinya gayanya Jesuit itu kita ambil. Jadi melihat segala situasi ternyata ada Tuhannya. Gitu. Sama kayak ini kita podcast OMK ada Tuhannya. Oh iya. Benar. Kompilasi dari gabungan antara pendidikan dan juga ada iman tadi ya. Bahkan udah sempat masuk itu membuat kayaknya kan dia punya nuansa yang berbeda ya. Maksudnya dari iman. Nah, pengen tahu dong Kak, ada nggak sih kayak kisah, pasti banyak banget tentu ya. Mungkin ambil 1-2 gitu ya. Ini momen yang bikin iya ya dengan
dengan kegiatan ini aku jadi tambah semangat atau apinya makin besar lagi. Ini momen ini bikin momentum yang bagus untuk pribadi atau as a community tadi. Ada nggak sih momen yang pengen di-share juga tuh? Artinya saya selalu melihat bahwa teman-teman, saya selalu mengatakan ini teman-teman bumi. Artinya mereka itu teman-teman yang diretretkan dari rekoleksi itu teman-teman bumi atau kawan bumi. Mereka itu adalah orang-orang yang memang harus disentuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kami itu pendamping retret tapi juga akhirnya merasa diretretkan. Padahal materinya ya buat mereka, tapi teman-teman fasilitator selalu bilang, wah ini Kak, gue tuh ngerasa banget nih sebenarnya gue sedang retret gitu. Padahal pembawanya ya mereka sendiri, mereka sendiri. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, tahun 2021, ya aku punya satu kisah dengan lagu Laskar Pelangi lagi tadi ya, gitu ya. Kenapa lagu Laskar Pelangi itu ikonik banget buat kami? Ada yang DM Instagram saya, dia bilang, Kak terima kasih sudah memperkenalkan lagu Laskar Pelangi di bagian cinta adalah hidup dan bla bla bla. Itu dia mengatakan bahwa aku nggak jadi bunuh diri. Itu seorang anak perempuan SMA, saya nggak mau nyebut sekolah mana ya, tapi pokoknya ada begitu. Terus kemudian itu padahal online, lagi online. Retretnya online? Retretnya lagi online. Retretnya lagi online dan saya ngerasa bahwa ini jaringan di rumah saat itu lagi jelek banget gitu. Terus ya udahlah, aku bilang Tuhan tolong hantarkan lagu ini ke teman-teman. Terus ya udah dinyanyikan bareng-bareng. Ya udah, dia DM Instagram 2 minggu setelah itu gak jadi bunuh diri katanya. Sampai saat ini dia sekarang udah kuliah juga gitu. Wow. Ternyata memberikan dampak positif dan juga menyelamatkan jiwa orang lain. Benar-benar berkat loh. Itu online loh, masih online loh. Apalagi offline. Oh iya. Karena menurut saya selalu bahwa karya Tuhan selalu ada di setiap pertemuan-pertemuan kan ya. Kayak sekarang saya ketemu sama Siska, sama Nimu, sama ini semuanya. Saya merasa bahwa ini adalah pertemuan Tuhan yang membuat saya jadi berkat. Iya, pasti kita juga senang banget. Happy banget dong. Apalagi tadi dinyanyiin Laskar Pelangi kan. Ada nggak nih Kak, ada lagu ikonik atau mungkin mau itu juga boleh. Kita pengen sobat, sobat OMK mendengar nih. 1-2 gitu ya, siapa tahu ada yang bikin berkesan dan siapa tahu tadi tersentuh juga secara online nih. Kan nontonnya online nih. Biar kita tuh ada lupa ini mungkin. Boleh itu. Boleh. Karena tadi ya, karena lagu itu jadi sebenarnya ikonik banget. Sebelumnya kan saya memang co-fasil di tempat lain, jadi ya bantu-bantu aja. Terus kemudian suatu ketika saya bilang sama pimpinan tim retret yang lain, saya bilang, Mas boleh nggak aku nyanyiin lagu itu gitu. Terus akhirnya kok ini kayaknya feel-nya enak nih gitu. Makanya akhirnya ketika saya memutuskan punya art project bersama dengan teman-teman, yuk lagu ini jadi ikonik aja gitu. Kita coba ya. Silakan. Ya. Bu, anggap aja nih kayak lagi membawakan Kak. Jadi mungkin kalau mau ada intro, mau ada intro 1-2 baru lagu juga boleh. Jadi kita kayak mencoba menjadi peserta, duduk datang online dan mendengar sesi kardio versi singkat. Gitu. Oke ya. Silakan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Tuaga go! Menarilah dan terus tertawa. Ha-ha, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia, selamanya. Semoga teman-teman semua bahagia selamanya. Semoga kita punya pacar Katolik selamanya. Semoga keluarganya teman-teman bahagia terus
selamanya. Hidup Katolik, jaya jaya jaya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Di retreting Iya. beneran nih. Rasa live exposure udah ya, dapet. Wow, thank you. Iya. Thank you Kak Deo. Sama-sama. Ini apa? Berasa flashback banget nih gue. Jadi tuh? pengen terus untuk gue makin sadar mungkin teman-teman juga ya ngerasa kalau mungkin retreat itu bisa jadi sarana kita untuk pit stop. Ya nggak sih? Ya, Untuk rekoleksi, benar. untuk kembali dalam. Tapi kalau kita bisa terlibat menjadi orang yang membantunya juga, jadi double. Karena memberikan orang dan juga dia dapat refleksi Dia juga ya. dapat Iya, juga. iya, betul. Luar Oh. biasa emang nih. Makanya mungkin Ayo. sekalian nih teman-teman kalau mau gabung sama Art Project, silahkan banget boleh gabung begitu ya. Mau di keuskupan manapun silahkan begitu ya. Jadi mungkin kalau pertanyaan tadi nih Mus ya, apakah ada pelatihan dan lain-lain? Iya, Menurutku semua Sambil itu jalan nggak sambil sih? jalan Iya. gitu, learning By by doing doing ya. gitu ya. Jadi artinya ya kita selalu mengevaluasi, selalu pokoknya Tuhan tuh selalu hadir lah pokoknya dalam Iya. setiap pertemuannya kita. Luar biasa. cuy. Dan udah bantu banyak ini ya OMK dan juga mungkin pendidikan ya kebanyakan Ya ini. sedikit lah. Kebanyakan, wah. Sedikit tapi ribuan lah. Wah, ribuan 2015, 2014 luar Di biasa. 2014 tuh gitu. Luar Kita biasa. kan ngelihatnya Kak Deo berbagi dan juga bareng-bareng nih sama komunitas. Ada nggak sih Kak? Kan tadi yang happy-happy nih. Sekarang aku nanya yang sedikit Makna yang ya mendalam. iya maknanya dari semua perjalanan Kak Deo bersama teman-teman untuk melayani ya kan. Makna terdalamnya tuh apa sih Kak? Makna terdalam tuh berarti ada sesuatu yang menyedihkan juga nggak sih? Oh iya Iya, pasti. iya. Mau itu suka maupun duka. Suka dari kayak kalau hal yang menyedihkan dan akhirnya membuat menjadi pemaknaan yang baik begitu ya, kehadiran Art Project itu setelah awalnya itu adalah dikucilkan. Kayak apaan sih lu gitu kan, tim apaan sih gitu. Iya, gitu. iya, Jadi kayak banyak tim-tim yang besar, teman-teman yang senior-senior saya artinya mungkin juga yang sudah istilahnya udah punya sistem baik dan ternyata mereka juga lebih baik begitu. Dan banyak juga orang-orang yang tidak punya tim retret, tidak berkarya gitu, tapi mereka selalu bilang Art Project itu apa gitu kan. Sampai akhirnya satu titik dan saya pernah sampaikan kepada teman-teman, mereka tuh menyampaikan ya teman-teman lu bukan lulusan teologi, itu yang bikin aku jadi kayak down. Terus sempat 2 bulan atau 3 bulan kayak udah yuk kita vakum dulu sebentar gitu. Itu tahun 2019-an gitu. Sebelum pandemi. Nah, dari situ akhirnya kan pandemi ya. Terus akhirnya pandemi makin lama tuh kayak udahlah istirahat dulu gitu. Terus akhirnya satu ketika ada beberapa sekolah begitu bilang kami kangen sama Art Project. Nah, itu titik baliknya adalah kata kangen atau kata rindunya tadi. Di 2020 itu. 2020 akhir. Akhirnya pas pandemi online gitu kan. Terus aku bilang bahwa kayaknya kalau misalnya online kayaknya nggak sanggup. Coba dulu katanya gitu kan. Malah mereka yang bilang Mereka coba yang dulu, pengen, ya. mereka dulu. Jadi kayak titik baliknya adalah kayak kerinduan dari teman-teman. Ya saya selalu bilang itu adalah mereka teman-teman saya gitu dari sekolah ataupun juga gereja, terus kayak ayo Art Project bisa. Dan itu yang akhirnya sampai saat ini saya oke, kita semangat. Sampai ya beberapa teman-teman dari Art Project itu ya, ayo Kak, kita bikin websitenya gitu kan. Kita kan ada website temanbumi.com gitu, terus kemudian kita galakin lagi medsosnya. Sampai sekarang ini ada tim medsos sendiri, jadi kayak kalau boleh cerita ya ada karyawan yang memang sudah ada di sini gitu. Jadi artinya yang di Art Project sudah ada gitu. Jadi aku berpikir gimana caranya Art Project itu bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk teman-teman, tapi yuk kita buka sesama banyak orang. That's amazing. Yes. Jadi kayak pengen ikut abis ini? Bentar lagi. Bentar lagi join nih Bentar lagi kayaknya. join. Gitu. Tapi dari semua, aku nggak bilang nggak harus, mungkin banyak sih ya kisah yang pasti dapat gitu ya. Ada nggak sih makna seorang Kak Deo dan hubungan dengan Tuhan setelah ikut ini? Apakah ada sesuatu, dulunya tuh gara-gara bikin ini, jadinya malah deket banget gitu ya? Atau memang apa sih ada Pengalaman momen-momen spiritual ya. momen yang gara-gara 1-2 kegiatan di Art Project ataupun di pribadi itu bikin makin deket?
fasilitator retret itu kan seperti guru ya. Iya. Jadi artinya bukan hanya dari jam 7 sampai jam 4 sore Oke. dilihat, tapi ya dari mulai dia sudah stay sebagai seorang fasilitator sampai dia mungkin dipanggil oleh Tuhan, ya itu akan melekat terus. Nah, maka saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kalian itu adalah tim fasilitator, kita tim fasilitator yang mendampingi, yang berbicara terkait dengan kitab suci, berkaitan dengan dogma gereja, berkaitan dengan filosofi gitu kan. Maka hal-hal baik itu harus diarahkan kepada Tuhan. Maka setiap hari, setiap waktu pemaknaan kepada Tuhan itu selalu kita tanamkan begitu. Dan mereka juga bilang bahwa ya udah, apa yang kita lihat dalam keseharian itu adalah pemaknaan. Dan apalagi tadi balik lagi ya, ketika di satu proses gitu ya, di mana mereka retret, ya mereka mendampingi retret, ya mereka juga ngerasa sendiri, wah ini gue lagi ditegur lagi sama Tuhan gitu kan ya. Gitu. Diingetin lagi sama Tuhan. Caranya adalah ya dengan materi yang mereka buat sendiri padahal sebenarnya. Gitu. Iya, makin banyak sarana yang bisa dipakai untuk kegiatan kita, dan kayaknya pengen banget ya sis untuk bisa punya suatu kegiatan atau retret tapi nggak cuma biasa-biasa aja, tapi memang punya makna dalam. Benar, Makanya jadi dengan musik gitu ya, dengan games, dengan biar kegiatan lebih lainnya. melekat. Biar Karena lebih biasanya tuh ini pengalaman Pribadi. pribadi lah. Kayak ikut retret karena sekolah. Habis retret kadang-kadang pas sesi yang bikin ngantuk tidur. Iya, dan membosankan. Bosan. Dan membosankan. Nggak semua ya. Tapi Ada beberapa part. Iya. Tapi dengan Kak Sosok Deo dan atau pembawaan itu teman-teman, ngaruh banget iya sih. benar. Iya, Makanya iya. Aku juga ngerasa biar gitu. pulang itu kita benar-benar bawa berkah, bawa apa namanya, benar-benar nggak cuman oh ya udah yang penting ikut retret, Iya, formalitas selesai, cuman gitu ya. formalitas Iya, aja. iya, iya. Nah karena kita udah ngomongin soal retret, Nah, soal mengajar biasanya ada apa ya kan. tuh di retret tuh? Iya Biasanya kan, kita ada sesi games. Kita masuk ke jujur atau tega. Oke, kita akan main jujur atau tega. Kak Deo, ini udah ada apa pilihannya. Kita rolling, Kak Deo bilang stop ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Stop. Oke, ini dia pilihannya. Sip. Nah, gue yang ngasih ya. Lu yang Karena ngasih deh. ini harus jadi challenge nih. Ini Kak Deo terkenalnya di area fasil dan juga pendidikan. Mari kita challenge yang jarang-jarang. Jarang-jarang. Boleh nggak boleh bawa ambil gitarnya? Oke. Menghadap ke kamera. Hah? Tadi kan ngomongin semoga kita dapat cewek Katolik. Nah, mari kita coba Kak Deo gombal Coba dengan gombal. gitarnya. Ini tega-tegaan ini. Ini karena dia harus di-challenge di sesuatu yang berbeda kayaknya. Iya. Boleh nggak? Jadi seolah-olah lagi ada siapa nih di kamera gitu ya. Coba digombalin versi Kak Deo. Oke. Lagu rohani boleh, waduh. Boleh. Lagu biasa juga boleh. Oke. Kita challenge. Ini tahu aja saya baru putus. Jadinya Sama kok sama. sama ya. Makanya. Jangan, aduh. Jadi Oke. ini dong. Spontan. Putus kontak. Oke, mungkin nggak usah, karena kan nggak usah banyak ngomong ya kalau. Oh Iya iya dong, dong. langsung. Kalau Jadi- cewek itu langsung action. Bener ya langsung ya? Iya dong. Jadi saya cuma mau bilang, melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di matamu, warna-warna indahmu, menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Langsung loh, gitar, suara, wah. Nggak. Lompat-lompat kan tuh, sis? Langsung iya. Langsung. Padahal yang nanya. Enggak dong, jangan balikan dong. Yang baru dong, Waduh. jangan yang lama. Banyak ya. Banyak Masih ya. banyak ikan di laut ya kan. Aduh. Thank you, Kak Deo. Ini Oke. luar biasa sih, kita dengar banyak opsi kegiatan-kegiatan gitu ya Benar. yang memang pengennya anak muda tuh nuansanya bikin happy, nggak bosenin, tapi memang tetap bermakna. Ya nggak Yes. sih? Betul. Dan Kak Deo juga banyak share itu. Kita pengen ini kali ya, Kak Deo kasih mungkin pesan gitu ya. Banyak di luar sana teman-teman OMK nih yang mungkin juga baru, mungkin kayaknya masih ya ragu ya kalau Mencari jati diri, Iya, mencari aktivitas. mencari aktivitas gitu. ataupun kayak aduh
retret rekoleksi kayaknya bosenin Bosenin deh, nih, kayaknya kayaknya males formalitas deh gue. deh. Apa sih yang Kak Dio pengen pesanin? Siapa tahu ada masih murid, masih kuliah gitu kan? Iya, Ya, iya. boleh banget. Oke, Ayo. mungkin mengutip apa yang kemarin disampaikan di Art Project di media sosial, begitu ya. Kami coba untuk rangkum kalimatnya Van Gogh sama Marcus Aurelius. Ya, Marcus Aurelius bilang bahwa kita tuh pasti dilupakan. Jadi buatlah sesuatu, maka teman-teman jangan nunggu sesuatu, buatlah karya sampai apapun itu, begitu ya. Kalau teman-teman mau berkarya menjadi pendamping retret rekoleksi, jangan berpikir bahwa oh aku harus lulusan teologi, filsafat dan lain-lain. Jalan aja begitu ya. Kalau memang merasa itu panggilan ya. Toh dulu kan Rasul aja nggak punya latar belakang apapun gitu ya, nggak ada punya background ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Van Gogh memulai karyanya itu sebelum usia 30 tahun. Jadi artinya nggak ada kata terlambat begitu ya. Pokoknya jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita berpikir bahwa wah ini umur gue udah mungkin ada yang usia 35 tahun lebih gitu ya, OMK dan lain. Jadilah dirinya sendiri begitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau jadi pendamping retret rekoleksi, ya disermen dulu, disermen terhadap diri sendiri. Terus kemudian saya senang banget dengan teman saya yang kemarin juga datang, Varian. Dia itu selalu retret pribadi, dan itu yang saya juga coba ajak pada teman-teman Art Project. Jadi kita coba retret pribadi sendiri masing-masing, caranya berbeda, silahkan mau naik gunung dan lain-lain. Nah, jadi artinya teman-teman kalau mau jadi pendamping retret, pendamping rekoleksi, menjadi pelatih, apapun itu, jangan jemu-jemu untuk berlatih. Melatih diri sendiri dulu, baru setelah itu berbagi buat orang lain. Oh, tepuk tangan dulu dong Sobat OMK. Thank you banyak Kak Dio. Melatih untuk terus berlatih. Iya, melatih untuk berlatih. Itu bagus banget sih. Untuk berlatih. Iya, itu maknanya dalam banget ya. Gimana sis episode hari ini? Bentar lagi jadi pelatih juga. Asik. Pelatih apa nih? Pelatih Taekwondo. Ya, Waduh. pelatihin dong. Tapi retret. apa momen ini ya, maksudnya terlepas kita pendekat atau enggak, kayaknya memang ngerasa perlu banget kita AMDG itu kan maknanya dalam banget Betul. ya, untuk segala hal ya. Maksudnya even kita di posisi yang sebagai peserta ataupun sebagai yang bawain. Betul. Dan nggak harus soal training atau retret ya, bisa jadi di kantor, bisa Betul. jadi di sekolah gitu ya, lagi presentasi. Ini kita lagi apa. syuting juga. Iya. Iya. Makanya kayaknya menemukan bisa makna itu menemukan. bagus banget sih kayak. Jadi sis, kita thank you banget untuk kedatangan Thank you kalian. banyak, kasih. Kak Dio. Semoga teman-teman banyak Terima kasih teman-teman. insight baru soal dunia training, trainer terutama di area OMK ya, Ya. di rekoleksi, retret dan sebagainya, dan gak jemu-jemu untuk kita ingetin untuk teman-teman selalu mau coba baru. Tadi seperti pesan Kak Dio, terus berlatih karena Untuk melatih. untuk Untuk melatih. melatih. Karena bisa karena terbiasa. Betul. Terima kasih hari ini Thank you Siska so much. dan Thank you. Iro pamit undur diri, sampai ketemu di episode Berikutnya. Stay tune di podcast OMK. Obrolan muda Katolik pasti menarik. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang